أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pendengar RRI, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati. Yang kami hormati Takzimin Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Muhammad Ilham Iskandar, LC MPhil I. Juga yang kami hormati dan kami sayangi Ibu Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen, Ibu Hajah Nonce Wahyudi MM PD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga beliau tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta ibu-ibu Majelis Talim Ar-Raudah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saat ini juga telah berada di studio multiguna LPP RRI Serui. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kita semua telah disampaikan kepada bulan Ramadan, bulan yang mulia dan bulan yang penuh berkah. Dan tentunya kita semua selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beribadah yang sebaik-baiknya ibadah untuk meraih ampunan dan rahmat-Nya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan pula kepada keluarganya, sahabat, dan insya Allah kita semua pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada pimpinan LPP RRI Serui beserta karyawan dan karyawati yang telah memberikan kesempatan kepada Majelis Taklim Ar-Raudah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen untuk menyampaikan syiar dalam acara risalah sebelum berbuka puasa yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Ilham Iskandar LCM Phil I dengan judul Muhasabah di Akhir Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI di mana saja berada, hari demi hari dalam Ramadan yang penuh berkah ini telah berlalu begitu cepat meninggalkan kita. Sekarang Ramadan pun akan beranjak pergi di hari-hari terakhirnya dengan segala amalan yang telah kita lakukan. Ibadah-ibadah kita memang begitu akrab dan identik dengan puasa, tarawih, sedekah, dan untean bacaan Al-Quran. Namun ada sebagian dari kita yang kadang meninggalkan sebuah hal yang begitu penting untuk dilakukan di bulan Ramadan, yaitu melakukan muhasabah diri. Inilah yang akan kita bahas pada kajian di sore hari ini. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI di mana saja berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini rangkaian acara yang akan kita lalui bersama yaitu pembukaan, kemudian tauziah, dilanjutkan dengan tanya jawab dan doa serta diakhiri dengan penutup. Dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai tauziah ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Ilham Iskandar LCM Phil I untuk menyampaikan tausiah kepada kita semua. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam wa sanna alaina al-qiyam wa unzila fiha al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, pemirsa RRI Serui Kepulauan Yapen dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah Gabungan Organisasi Wanita Kepulauan Yapen Serui yang insya Allah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa pada hari ini kita berada di penghujung bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa setiap ada permulaan tentunya pasti ada perpisahan. Begitu juga dengan tamu agung kita ini, bulan suci Ramadan dia datang dan sebentar lagi akan pergi meninggalkan kita. Oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan membahas tentang muhasabah di akhir bulan suci Ramadan sebagai bentuk refleksi diri kita dari apa-apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil
selama kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak asing lagi di telinga kita kata muhasabah. Muhasabah dalam bahasa Arab itu terambil dari kata hasabah yuhasibu. Secara bahasa berarti menghitung atau mengintrospeksi. Secara istilah, muhasabah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat suci Al-Qur'an yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi dalam surah Al-Hasyr ayat 18, jelas sekali perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita sebagai manusia selalu melakukan yang namanya muhasabah. Dimulai dengan ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu. Allah menyeru, menyapa orang-orang yang beriman. Di dalam tafsir dijelaskan bahwa ketika di dalam ayat suci Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, berarti perintah setelahnya itu adalah bukan perintah main-main. Itu adalah perintah yang luar biasa yang harus kita lakukan sebagai umat Islam. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu ini berarti ayat itu diturunkan pasca Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah yang kita sebut dengan surah Madaniyah atau ayatul Madaniyah. Oleh karena itu di dalam surah ini ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligadin. Orang-orang yang beriman hendaknya mempersiapkan, ya, melihat dirinya, mengintrospeksi dirinya apa yang akan dia lakukan untuk keesokan harinya. Mengapa muhasabah ini sangat penting? Supaya bisa menjadi pegangan kita untuk melangkah jauh lebih baik ke depannya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serta hadirin hadirat pemirsa RRI dimanapun kita berada. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengintrospeksi diri, bermuhasabah diri? Tentunya banyak sekali faedahnya. Yang pertama adalah dengan introspeksi diri kita menyadari bahwa diri kita ini adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan, sehingga kita bisa memperbaiki dengan yang lebih bagus lagi. Yang kedua adalah untuk meningkatkan amalan-amalan kita yang tadinya mungkin masih kurang, ya. Di bulan suci Ramadan ini mungkin tarawih kita masih ada yang bolong, puasa kita belum maksimal, kita belum bisa menjaga seluruh apa-apa yang dilarang selama kita berpuasa. Nah, untuk kedepannya dengan muhasabah ini kita akan melakukan amalan-amalan dengan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Oleh karena itu, bulan suci Ramadan ini adalah momentum madrasah, tempat kita belajar untuk selalu menjadi manusia yang lebih baik ke depannya dengan melakukan yang namanya muhasabah diri. Demikian yang saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kita akan lanjutkan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah menyampaikan kajian beliau. Selanjutnya kami persilakan kepada ibu-ibu yang ingin bertanya berkaitan dengan kajian tadi. Kepada ibu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santris, perwakilan dari tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Yapen. Yang akan saya tanyakan Pak Ustaz, apa-apa saja yang harus kita evaluasi selama bulan Ramadan ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus sekali pertanyaannya Bu ya. Apa-apa saja yang mesti kita evaluasi di dalam bulan suci Ramadan ini supaya bulan suci Ramadan ke depannya kita lebih bagus lagi. Ada beberapa hal yang harus kita selalu evaluasi sebagai manusia, sebagai umat Islam, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah yang harus kita evaluasi itu adalah keimanan kita. Keimanan kita. Karena iman ini sifatnya fluktuatif, ya, bisa bertambah, bisa berkurang.
Ya, kita evaluasi keimanan kita, apakah Ramadan tahun ini saya semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu harus kita evaluasi yang paling pertama. Kenapa? Karena syarat diterimanya amalan manusia itu harus mantap dulu imannya. Ya, dalam ayat suci Al-Qur'an selalu dijelaskan innallazina amanu wa amilus solihati. Sebelum kita beramal soleh, mesti dulu dipermantap yang namanya keimanan. Justru dengan keimanan yang sudah mantap, insya Allah seluruh amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang mesti kita evaluasi adalah ibadah kita. Ya, ibadah kita selama bulan suci Ramadan ini, kira-kira ibadah apa yang sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan? Ya, terutama ibadah-ibadah yang wajib, juga didukung dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, jangan sampai tahun sebelumnya lebih giat daripada tahun ini. Ya, justru dengan evaluasi ibadah kita akan semakin kita tingkatkan, baik itu yang ibadah wajib ataupun ibadah yang sunnah. Yang ketiga yang mesti kita evaluasi adalah akhlak kita. Akhlak kita. Ramadan tahun ini kita evaluasi apakah akhlak saya terhadap keluarga lebih bagus, jauh lebih bagus lagi daripada sebelumnya, kepada anak saya, lebih-lebih lagi akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadahnya. Saya rasa demikian, Ibu. Selanjutnya mungkin masih ada ibu yang mau bertanya, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti, perwakilan dari Muslimat NU. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apa tanda-tanda bahwa amalan kita diterima di bulan suci Ramadan, Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Eti, pertanyaannya apa tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya. Salah satu tanda sholat kita itu diterima oleh Allah dan berdampak pada diri kita adalah ketika kita bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda amalan ibadah itu diterima adalah akan dilanjutkan dengan amalan-amalan kebaikan berikutnya. Ya. Sebaliknya tanda amalan itu tidak diterima kalau ternyata kita jauh lebih buruk lagi daripada hari ini. Ya, Nabi SAW bersabda bahwa orang yang paling beruntung itu adalah orang yang hari ini lebih bagus daripada hari kemarin. Dan orang yang lebih beruntung lagi, orang yang hari esoknya lebih bagus daripada hari ini. Ya, jadi dua ciri bahwa amalan kita diterima. Yang pertama, amalan itu berefek atau memberi dampak positif bagi diri kita. Yang kedua adalah akan ada amalan-amalan kebaikan yang datang menyusul kemudian, bukan amalan-amalan keburukan. Wallahu a'lam. Mungkin masih ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi, dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Anggreni B. Proma, perwakilan dari Aisyah. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, waktu kapan saja muhasabah dilakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dari pertanyaan Ibu saya pahami kapan waktu yang bagus untuk kita bermuhasabah ya. Jadi sebenarnya secara umum tidak ada waktu yang ditentukan untuk melakukan introspeksi diri atau muhasabah diri. Ini berdasarkan perkataan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab. Ya, beliau mengatakan, hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Ini secara umum. Introspeksilah dirimu, hitung-hitunglah dirimu sebelum hari perhitungan itu akan tiba. Nah, jadi secara umum. Akan tetapi Imam Al-Ghazali mengkhususkan bahwa waktu yang paling bagus untuk kita melakukan muhasabah itu adalah di penghujung malam sebelum kita tidur.
Supaya apa? Supaya kegiatan kita selama 1 hari bisa kita renungkan, bisa kita renungi apa-apa yang hari ini saya lakukan, apa kekurangan hari ini yang saya lakukan, apakah saya berbuat dosa atau tidak. Ya, sehingga sebelum kita tidur semuanya sudah kita selesaikan dan berencana untuk besok lebih baik lagi daripada sebelumnya. Wallahu a'lam. Barangkali masih ada yang mau bertanya lagi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Sepdiana, perwakilan dari Organisasi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kepulauan Yapen. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah muhasabah itu hanya dapat dilakukan di bulan-bulan tertentu? Demikian pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya, pertanyaannya hampir sama dengan yang sebelumnya ya, bahwa sebenarnya tidak ada waktu tertentu yang kita diperintahkan untuk muhasabah. Bahkan sebenarnya setiap waktu kita harus bermuhasabah. Ya, setiap waktu. Supaya apa? Supaya kita ada evaluasi diri. Ya, supaya kita tahu di mana kekurangan kita, kemudian itu yang kita perbaiki. Jadi seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali tadi, waktu yang paling bagus adalah di penghujung malam. Tapi tidak menuntut kemungkinan pagi hari juga bisa kita muhasabah, siang hari juga bisa, di setiap waktu. Karena Umar bin Khattab mengatakan hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Setiap waktu kita diperintahkan untuk bermuhasabah. Supaya apa? Supaya amalan kita ke depannya jauh lebih bagus daripada sebelumnya. Wallahu a'lam. Sepertinya masih ada ibu yang mau bertanya. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir kepada ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Siti Haryana dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Saya mau tanyakan Pak Ustaz, setelah muhasabah, kira-kira apa ya yang kita harus lakukan? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah muhasabah apa yang selanjutnya kita lakukan? Yang pertama tentunya setelah seseorang itu melakukan introspeksi diri, dia akan menyadari bahwa dirinya adalah penuh dengan kekurangan. Kita adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu diciptakan memang dalam keadaan lemah, sehingga jika kita melakukan kesalahan itu wajar, tapi selama kita mengevaluasi diri, ya kita kemudian mengganti dengan perbuatan yang lebih baik. Yang kedua adalah yang kita lakukan setelah bermuhasabah adalah menyibukkan diri kita dengan ketaatan-ketaatan, ya. Menyibukkan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan sebaliknya, menyibukkan diri kita dengan dosa, ya. Jangan menyibukkan diri kita dengan menghabiskan waktu dengan menyanyiakan waktu untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibu-ibu kumpul, seumpamanya sesama ibu-ibu, kita sama-sama belajar agama. Jangan sibukkan waktu ceritakan aib orang lain. Nah, jadi setelah kita bermuhasabah, kita menghindarkan diri kita dari kemungkinan-kemungkinan dosa yang akan kita lakukan dan menyibukkan diri kita untuk kepada ketaatan-ketaatan, ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir adalah berusaha untuk menjadi lebih baik. Nah, ini berusaha untuk menjadi lebih baik. Ketika kita sadar, setelah kita evaluasi diri, tentunya ada motivasi yang muncul dari dalam diri kita untuk bisa menjadi wanita muslimah yang lebih baik lagi jauh ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas semua penjelasan yang telah disampaikan. Rasanya kita semua masih ingin bertanya, namun apa daya kita dibatasi oleh waktu karena sebentar lagi kita akan berbuka puasa. Untuk itu kami memohon kepada Bapak Ustadz untuk membacakan doa sebelum kita menutup kajian pada sore hari ini. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta pemirsa di rumah, pendengar RRI dimanapun berada, untuk lebih berkahnya acara kita pada sore hari ini, mari kita bersama-sama menutup dengan menundukkan kepala, menundukkan hati kita
Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al bainana zamban wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Rabbi ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pendengar RRI Serui dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, serta ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah, Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian acara risalah sebelum berbuka puasa pada sore hari ini, semoga apa yang telah kita dengarkan lebih menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saya Elin Supriyanti mewakili pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kepulauan Yapen mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh pendengar RRI, pimpinan dan karyawan-karyawati LPP RRI Serui, kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Ilham Iskandar, LC, MPhil, I, dan serta ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudah, Gabungan Organisasi Kabupaten Kepulauan Yapen. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa diberikan kesehatan, kekusukan hingga kelak kita diberikan predikat takwa. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu-ibu kita tutup majelis ilmu ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillah. Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.